Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Rahmawati, NIM 22420762. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan masalah pemerataan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Yang pertama, latar belakang, yaitu pemerataan bantuan sosial adalah upaya redistribusi sumber daya negara untuk mengurangi keselarasan. 25,9 juta jiwa miskin. Nah, bantuan sering tidak tepat sasaran. Kemiskinan di Indonesia masih tinggi, terutama di pedesaan dan pulau-pulau terluar. Masalah pemerataan muncul karena sistem penargetan yang lemah dan dampaknya meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Kita akan membahas dengan sub masalah yang pertama yaitu ketidakakuratan data penerimaan manfaat bantuan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan data bantuan. Yang ketiga kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Yang keempat aksesibilitas buruk di daerah terpencil. Yang pertama kita akan membahas ketidakakuratan data penerimaan manfaat bantuan. Data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial sering tidak update menyebabkan kebocoran ke non-miskin. Data DTKS yang dikelola Kemensos sering kali bergantung pada laporan desa yang subjektif, sehingga orang kaya pura-pura miskin atau sebaliknya. Dampaknya, masyarakat miskin benar-benar terpinggirkan, memperlemah efektivitas redistribusi. Solusi dengan mengacu kebijakan perekonomian, ketidakakuratan data penerima manfaat bantuan. Solusi kebijakan ekonominya yaitu reformasi penargetan berbasis data terpadu dan pembaruan rutin. Menerapkan sistem pendataan tunggal yang terintegritas seperti data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Indonesia yang diperbarui secara rutin dan menggunakan teknologi untuk verifikasi dan validasi data silang dengan data kependudukan atau dukcapil dan data ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu dengan teori dan referensi. Teori ekonomi kesejahteraan yaitu welfare economic. Tujuan program adalah efisiensi, alokasi, dan keadilan distributif. Ketidakakuratan data menyebabkan efisiensi, boros anggaran, dan program tumpang tindih dan ketidakadilan tidak tepat sasaran. Kebijakannya yaitu pemanfaatan sistem non-tunai dan penggunaan basis data yang diperbarui secara rutin sangat penting untuk intervensi kebijakan yang tepat. Yang kedua yaitu penyalahgunaan dana bantuan. Sensitif tetapi nyata di Indonesia KPK sering menangkap kasus seperti ini, seperti operasi tangkap tangan di Dinas Sosial terkait dengan teori Principle Again Problem dalam perekonomian masyarakat, di mana agen atau pejabat tidak sejalan dengan prinsipal atau masyarakat. Pejabat lokal memanipulasi daftar penerima untuk kepentingan pribadi atau politik. Dampaknya mengurangi kepercayaan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Solusi dengan mengacu kebijakan perekonomiannya dengan penyalahgunaan dana bantuan, solusi kebijakan ekonominya dengan pengawasan komprehensif dan sanksi tegas, yaitu memperkuat peran lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan APIP dalam penegakan hukum, jaksa atau hakim untuk memberi sanksi tegas dan menuntut restitusi aset yang dikorupsi. Teori dan referensinya yaitu teori kelembagaan, institutional theory. Mekanismenya, pengawasan dan penegakan hukum yang kuat menciptakan disensitif atau penghalang bagi pelaku korupsi. Yang ketiga yaitu kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Kurangnya transparansi membuat masyarakat merasa terpinggirkan. Bayangkan warga miskin harus lobby RT atau RW untuk dapat bantuan ini. Bukan pemerataan, tapi patronase atau dukungan. Laporan Semeru Institute 2022 mengatakan 60% responden merasa proses tidak transparan yang memicu konflik sosial. Masalah krusial karena tanpa partisipasi
program gagal membangun kepercayaan jangka panjang. Proses distribusi tertutup tanpa melibatkan masyarakat, dampaknya keluhan tidak tersalurkan menunjukkan penerimaan merasa tidak adil. Solusi dengan mengacu kebijakan perekonomian tentang kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Solusi kebijakan ekonominya yaitu meningkatkan partisipasi dalam pendataan dan pengawasan, melibatkan perangkat desa atau komunitas dan masyarakat dalam pembaruan data dan pengawasan penyaluran melalui mekanisme pengaduan dan sosialisasi yang intensif. Teori dan referensinya yaitu teori ekonomi partisipatif. Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas penargetan dan legitimasi program. Partisipasi menciptakan lingkungan mikroekonomi yang pro pekerja dan meningkatkan keamanan mata pencarian orang miskin. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir yaitu aksesibilitas buruk di daerah terpencil. Daerah D3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jangkauannya sulit seperti Papua atau NTT. Hanya 60% cakupan bantuan. Menurut Kemensos 2023, dampaknya kesenjangan perkotaan perdesaan semakin lebar. Perkotaan 7% dan perdesaan 12%. Kemiskinan BPS. Ini masalah struktur Indonesia sebagai negara kepulauan. Contohnya BPNT, bantuan pangan non-tunai. Terhambatnya infrastruktur jalan buruk menyebabkan kerusakan berkepanjangan. Solusi dengan mengacu kebijakan perekonomian dengan aksesibilitas buruk di daerah terpencil. Solusi kebijakan ekonomi yaitu diferensiasi mekanisme penyaluran. Program bansos harus disesuaikan dengan konteks daerah terpencil. Ini mungkin termasuk pendistribusian melalui bank atau pos, penyaluran keliling atau melalui mekanisme bantuan langsung tunai BLT yang dimodifikasi jika akses perbankan non-tunai sangat terbatas. Teori dan referensinya yaitu teori modal manusia, Human Capital Theory, dan ekonomi digital. Investasi pada kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah terpencil akan meningkatkan kapasitas penyerapan program dan akurasi data di lokasi yang terisolir. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu mengenai pemerataan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat miskin. Miskin menegaskan beberapa poin penting, yaitu tujuan utama tercapainya program bansos adalah instrumen vital dalam mengurangi beban ekonomi dan mengatasi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pemerataan yang efektif memastikan dana pemerintah benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang kuat. Tantangan signifikan, walaupun upaya sudah maksimal, kita menghadapi tantangan serius seperti akurasi data DTKS, potensi ketidaktepatan sasaran, dan perlunya transparansi yang lebih baik dalam penyaluran. Untuk menciptakan pemerataan yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Digitalisasi sistem penyaluran, validasi, dan verifikasi data yang berkelanjutan, serta pengawasan partisipatif masyarakat adalah kunci. Komitmen bersama, pemerataan bansos bukanlah semata tugas pemerintah, tetapi memerlukan komitmen kolektif kita semua, birokrat, penyaluran, penerimaan, dan masyarakat umum untuk memastikan keadilan sosial dan martabat bagi setiap warga miskin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.